Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Muhtaram Syekhuna Al-Habib Alwi bin Hamid bin Sihab, juga yang kita hormati Ustaz Yanto, tidak lupa Alhamdulillah Ustaz Muhammad, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita semuanya di tempatnya insyaallah penuh barakah untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama kita bersolawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada malam hari ini kita Khal Al-Arif Billah Al-Habib Zaid bin Ahmad bin Mustafa Al-Idrus. Masya Allah, komplit majelis ini. Mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali diampuni segala dosa kita. Tidak keluar dari majelis ini kecuali hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas. Banyak hutangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu komplit ini majelis. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian menemui kebunan surga, maka mampir. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa itu kebunan surga di dunia ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, kelompok-kelompok berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga sebagaimana kumpulnya kita di sini berzikir kepada Allah, nanti kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diperjalankan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril menaiki buraq. Ada satu kejadian ketika Nabi Muhammad SAW melihat satu malaikat. Malaikat ini tangannya banyak sekali. Saya mau tanya, tangan pria ini ada berapa? Dua ya. Jari-jari ada berapa? Alhamdulillah komplit semuanya. Ini malaikat tangannya jutaan. Tangannya juta, apalagi jari-jarinya miliaran, banyak sekali. Subhanallah wa suci Allah. Begitu indah ciptaan Allah, kata Nabi Muhammad. Apa tugasmu wahai malaikat? Malaikat menyatakan, ya Rasulullah, ketahuilah, aku diberikan tugas oleh Allah Rabbul Alamin untuk menghitung jumlah tetesan hujan yang turun dari langit Allah ke bumi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa kalian bayangkan kalau ada hujan turun di mana ini? Landasan ulin. Ada nggak yang bisa hitung jumlah tetesan hujan di landasan ulin? Kalau ada yang bisa hitung, kasih aku uang 5 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bayangkan hujan dari langit di seluruh bumi ini
Subhanallah. Maka malaikat ini melanjutkan, ya Rasulullah, ketahuilah, memang benar aku dapat menghitung jumlah tetesan hujan yang diturunkan Allah dari langit ke bumi. Tapi ketahuilah, aku tidak dapat menghitung pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umatmu berkumpul bersolawat dan salam kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka buktikan cinta kita dengan cinta yang bukan cinta palsu. Kalau ada ini muda-mudi ini, ya, perempuan-perempuan misalnya ada yang ngomong I love you, ya, I love you. Jangan. Kalau menurut Nabi Muhammad bukan I love you tapi gobil tuh. Artinya apa? Halal dulu baru boleh pacaran. Jangan pacaran dulu, keliru, bukan menurut agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita ngaku cinta Rasulullah tapi nggak pernah bersolawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta kita adalah cinta palsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akrabukum yaumal qiyamah aktsara alaiya sholat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelak yang paling dekat denganku siapa? Apakah orang yang bungas? Kalau orang yang bungas, insya Allah Habib termasuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan orang yang bungas yang dekat sama Rasulullah. Apakah orang yang kaya? Bukan. Yang dekat dengan Rasulullah orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai ahlu baitin Nabi, anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau menyatakan wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai anak turunku, keluargaku sebagai bentuk cintamu kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Beb, anak cucu Nabi Habib tapi enggak berilmu bodoh. Jangan keliru. Kita disuruh cinta bukan karena ilmunya, tapi karena mengalir di darah daging. Beliau adalah darah daging baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, Beb, kalau Habibnya bodoh, nggak bisa ngaji dong, nggak bisa taklim, nggak disuruh taklim, nggak disuruh ngaji, suruh cinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena itu Anda mengaku cinta Nabi tapi Anda membenci ahlu bait Nabi, maka cinta ada, cinta palsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Sayyidina Umar mendengar hadis ini, Sayyidina Umar mengomentari kalau Rasulullah menyatakan wa ahibbu ahla baiti li hubbi, mencintai anak turun Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Beliau menyatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana beliau adalah menantu Nabi, keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ya Ali, la garabatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahabba ilayya min garabati. Sesungguhnya keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka termasuk bukti cinta daripada Ustaz Yanto ini memperingati daripada Khalil Al-Habib Zain bin Ahmad bin Mustafa Idrus sebagai bentuk cinta kepada ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, menjadikan orang yang selamat dunia sampai akhirat. Allahumma. Kemudian yang ketiga, terus apa sudah ini? Terus kayak parkir, terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian
tanda cinta yang ketiga kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau tanya, pian seberapaan tiap hari buang air ya, kencing ya? Apa bedanya kucing kencing sama manusia kencing? Kalau kucing mau kencing, biasanya cari pagernya orang. Ya, betul ya? Jujur. Cari pagernya orang atau cari tanaman, kencing berdiri. Karena itu kalau ada orang Banjar kencing berdiri berarti kayak. Nah, pian yang ngomong bukan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Anda mengaku cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, buktikan. Buang air ada tata cara yang diatur oleh baginda Nabi besar Muhammad. Mau ke kamar mandi ada tempatnya, kaki kiri dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kencing dengan jongkok, jangan berdiri. Setelah itu dibersihkan najisnya, keluar kaki kanan, membaca doa ghufranak alhamdulillahilladzi adzhaba anil adzab wa afani. Ini minggu ajaran baginda Nabi Muhammad mulia dunia sampai akhirat. Karena itu di dalam kubur itu Pak Bu, banyak orang diadab di dalam kubur gara-gara apa? Kencing berdiri. Awas, hati-hati. Kenapa? Ketika dia kencing berdiri, najis masih ada sisanya. Kemudian dia sholat membawa najis, sholatnya nggak diterima. Ah, itu yang menyebabkan banyak orang diadab di kuburan gara-gara kencing berdiri. Ketika Anda tidak tahu, apa? Tapi kalau sudah tahu, terangkan. Siap ya? Siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Gue mau tanya lagi, sampean seberataan ini makan tiap hari ya? Apa bedanya monyet makan sama manusia makan? Kalau monyet makan, Bu, Pak, itu tangan kanan, tangan kiri sambil berdiri, sambil berantakan. Karena itu kalau ada orang Banjar kok makan tangan kiri, berarti kayak Rian lagi yang ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau mulia dunia sampai akhirat, tiru tata cara baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makan duduk pakai tangan kanan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Rasulullah kalau makan itu tangan 5, masuknya 3, bukan 5 masuk semuanya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka doa yang diajarkan Nabi, tata cara yang diajarkan Nabi, berkah makanan Anda. Sekarang nggak pakai baca, akhirnya apa? Persampuran, kolesterol, macam-macam penyakitnya gara-gara makan nggak baca doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu mari buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Siapa orang yang telah membuktikan cintanya kepadaku, karena ma'i fil jannah, nanti bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ini mau panjang-panjang nggak sama aku ya? Karena itu tambah sedikit ya. Memperingati khol ini kalau dilihat dari segi bahasa al-lughah, khol hadza yang pertama artinya adalah daya kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kemudian hal yang kedua dalam segi bahasa, alladzi barakna haulahu, itu artinya haulahu sekeliling. Sekeliling. Arti yang ketiga, hal adalah putaran 1 kali dalam setahun. Jadi saat ini kita memperingati hal
Al-Habib Zain bin Mustafa Al-Idrus. Ini hol artinya memperingati 1 tahun wafatnya beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Amin Allahumma. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini, hati-hati Pak. Sekarang ini banyak orang ayahnya, ibunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, anaknya kuliah, dia belajar sama profesor yang nggak jelas, ya, yang biasanya jenggotnya panjang, ya, cingkrang ya, sedikit-sedikit bid'ah, syirik, masuk neraka, maulid bid'ah, hal bid'ah, tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hati-hati. Kalau tidak Anda bentengi anak-anak Anda, berubah semuanya. Anda meninggal tidak didoakan, tidak dibacakan tahlil. Hati-hati. Ikuti habaib ulama, para guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu hati-hati. Ini sudah mulai merebak kemana-mana. Kalau kita mau lihat zaman Nabi Muhammad SAW, memang tidak ada seperti ini. Tapi dalam mengambil hukum ada istilahnya istinbatul ahkam. Ketika tidak ada wurudun nahi atau wurudul amri, tidak ada pelarangan dan tidak ada anjuran, maka nggak bisa langsung main haram-haram masuk neraka. Dilihat dulu bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika zaman Nabi, para sahabat itu hafal Quran. Al-Quran semua 30 juz ada di dalam otak mereka seperti komputer, tinggal klik langsung bunyi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mempelopori untuk mengumpulkan, mencatat daripada ayat-ayat Al-Quran, dicatat di pelepah kulma, dicatat di batu-batuan. Itu yang mengumpulkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman, Mushaf Utsmani dikatakan Mushaf Utsmani, yaitu Quran yang ditulis itu pelopornya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Berarti Al-Quran yang Anda baca, kalau menurut mereka orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran yang Anda baca berarti bid'ah syirik masuk neraka. Jadi kenapa zaman Nabi nggak ada itu ditulis? Bahkan harokan nggak ada dulu. Harokan itu baru aja ada mudro, ada daripada Farhad Rasul, itu nggak ada zaman Rasulullah. Hati-hati. Mau kasih contoh lagi. Di zaman Rasulullah memang ada sholat taraweh, tapi nggak berjamaah. Diadakan itu berjamaah sama Rasulullah nggak ada, berarti taraweh berarti syirik masuk neraka. Karena itu hati-hati dengan ajaran-ajaran semacam itu. Tetap ikuti ulama, habaib, guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Sebagai penutup, Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, sering kita dengar bagaimana beliau berdakwah bukan diterima dengan tolaan batu, dikarungi dengan bunga, bukan dilempari dengan batu. Tapi di situ ada satu sahabat yang menemani Rasulullah SAW. Yang mau kita bahas bagaimana pengorbanan satu sahabat ini melindungi Rasulullah SAW. Ini sahabat ketika ada batu, dia memposisikan diri sebagai tameng Rasulullah. Ada batu dari arah depan, ditangkis sama tangannya kanan, ditangkis sama tangannya kiri, bahkan badannya diberikan sampai mukanya hancur dengan lemparan batu dari orang-orang saat itu. Bagaimana pengorbanan sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Maka kita ini saat ini mau beribadah, mau sholawatan, semua serba bebas. Bebas, gak ada yang larang. Karena itu apa bentuk pengorbanan kita kepada Rasulullah SAW dengan menghidupkan majelis-majelis semacam ini. Majelis ini hidupkan. Ini yang datang ini misal ada orang 300 misal, satu orang ngajak satu orang, maka
Pertemuan berikutnya 600 yang hadir. Biasakan mengajak daripada kebaikan. Masa kalau ada konser ngajak, kalau sholawatan nggak ngajak-ngajak, emang rugi. Ya, mandalla ala khair, siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang ditunjuki dari kebaikan tersebut. Jadi, misal Anda membawa 3 orang atau 4 orang di majelis ini, pengajian berikutnya Anda nggak datang, yang Anda ajak datang, Anda tetap mendapatkan pahala orang-orang yang Anda ajak. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu mari, momen majelis ini, momen daripada hall, kita kembali mengingat Allah, kita kembali mengingat ajaran Rasulullah SAW. Tidak menjadi seorang yang dekat dengan Allah, beliau Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus, kecuali mengikuti ittiba' Rasulullah SAW. Karena itu, kalau Anda ingin selamat, tidak ada jalan kecuali mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, kami semua berkumpul di sini, ya Allah, karena Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami, ya Allah, telah mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabb, anak-anak kami, ya Allah, hidup di zaman yang penuh fitnah, narkoba di mana-mana, pergaulan bebas di mana-mana, ya Allah. Selamatkan anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ya Allah. Ya Allah, kami mohon di majelis ini, ya Allah, orang tua kami, ya Allah, yang telah meninggal, ya Allah, rahmati mereka, ya Allah. Ayah kami yang telah meninggal, ya Allah, dia kepanasan, kehujanan, ya Allah, demi anak-anaknya, ya Allah. Jadikan kuburannya kebenaran surga, ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umur mereka, ya Allah. Panjangkan umur mereka, ya Allah, sehingga dapat merasakan bakti kami anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad telah menyatakan ridha Allah fi ridha walidain. Keridhaan Allah terletak kepada orang tua. Ya Allah, rahmati orang tua kami, ya Allah. Rahmati orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mari semuanya 3 kali saya tuntun. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husni. Semua. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah unnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah unnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah unnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Ba'da umur qamil fi lutuf afiyah. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.